Welcome to my YouTube channel. Kali ini lanjutan dari Yogyakarta Travel Vlog. Kali ini saya ziarah ke Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran, Bantul, Yogyakarta. Sudah lama sebenarnya saya tahu ada gereja ini di daerah Bantul, Yogyakarta. Yang spesial adalah kekhususan dari arsitektur dan juga patung-patung dan penggambaran mengenai Yesus dan Bunda Maria di sini. Nah, seperti teman-teman lihat bahwa di sini tuh syarat dan kental sekali dengan budaya Jogja atau Jawanya. Ini adalah patung Bunda Maria dan bayi Yesus yang bernuansa Jogja atau Jawa. Dari depan gerbang ketika masuk itu menyerupai dengan kompleks candi ya, candi Hindu Buddha yang seperti teman-teman ketahui banyak di area Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lokasi gerejanya sendiri kurang lebih 20 km ke arah selatan dari kota Yogyakarta. Nah, saya waktu itu menggunakan mobil, perjalanan kurang lebih ditempuh sekitar setengah jam sampai 45 menit lah dari Malioboro ke Bantul, Yogyakarta ini. Gereja ini selesai dibangun pada 16 April 1924. Ketika saya berkunjung di 2024 berarti usianya udah 100 tahun. Yuk kita cek ya di bagian dalam seperti apa gedung gereja dan juga dekorasi dan ornamen di gereja ini. Seperti teman-teman ketahui bahwa Indonesia merdeka tahun 1945. Tentu tahun 1924 Indonesia masih dalam jajahan Belanda. Jadi pemrakarsa pembangunan gereja ini adalah seorang Belanda. Walaupun dia sebagai seorang Belanda, namun dia memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap budaya dan arsitektur Jawa. Maka dari itu, ketika membangun gereja ini, dia gunakanlah unsur-unsur Jawa dan Jogja. Ketika masuk di sebelah kiri, ada denah kompleks Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran. Di situ ada biara, ada rumah sakit Santa Elizabeth, ada panti asuhan juga di situ, dan ada makam. Jadi kompleksnya cukup luas ya, tidak hanya gedung gerejanya sendiri. Kita lihat bahwa areanya cukup terbuka, ada lahan yang luas ya, seperti lapangan namun tetap dihiasi dengan berbagai pohon-pohon rindang yang hijau. Ini area di depan dari gedung gerejanya. Banyak juga balai-balai atau pendopo untuk beristirahat para peziarah maupun umat yang datang ke sini. Yuk kita cek kayak gimana sih gedung gerejanya. Nah, ini dari luar udah kelihatan bentuk gedung gerejanya menyerupai rumah adat Jawa atau Jogja, yaitu bentuknya joglo ya. Itu seperti bangunan-bangunan ada di keraton atau bangunan Jogja zaman dahulu kala. Seperti teman-teman bisa lihat, jadi gerejanya itu terbuka ya, jadi tidak ada pintu, jendela, jadi hanya berupa tiang-tiang seperti aula ya. Dan udara luar bisa masuk, cahaya, sirkulasi udara sangat bagus di sini. Tiang-tiang dan warna catnya didominasi warna hijau dengan aksen kuning. Yuk kita cek ke bagian dalam dari gedung gereja ini, kondisinya seperti apa, bagaimana bentuk altarnya, bagaimana ada patung, dan juga tabernakelnya. Ini adalah foto dari bagian altar atau panti imam gereja Ganjuran. Terlihat bahwa corak Jawa juga sangat kental di bagian altar. Kita lihat dari langit-langitnya itu sendiri juga banyak ukir-ukiran berwarna emas dengan cat warna hijau dan juga di situ ada api, ada simbol Roh Kudus merpati ya. Lalu di kiri dan kanan dari tabernakel ada dua patung malaikat yang bersujud menyembah ke arah tabernakel namun menggunakan pakaian beradat Jawa ya, seperti ada mahkotanya atau topinya dan sujud sila menyembah tabernakel. Ini adalah kali pertama saya melihat penggambaran patung malaikat yang bentuknya sangat syarat dengan lokal seperti ini. Seperti teman-teman lihat, altarnya juga dipenuhi dengan ukiran-ukiran, kursi untuk duduk romonya juga seperti itu. Ini mengingatkan ketika saya jalan-jalan ke Keraton Yogyakarta ya. Jadi banyak ukiran-ukiran dan banyak nuansa-nuansa yang kuno di sini.
Di situ ada angka 99 memperingati berdirinya gereja ini ya. Tahun lalu itu masih berumur 99 tahun. Lalu kita bergerak ke arah kanan dari altar atau panti imam. Di situ ada patung kecil ya. Nanti kita akan lihat lebih jelas patung apa itu. Ya, di situ adalah patung Bunda Maria yang menggendong kanak-kanak Yesus. Yesus yang masih kecil di pangkuannya. Bunda Maria ini memakai pakaian seperti Ratu Jawa. Jadi di atasnya seperti menggunakan mahkota. Yesus juga sama menggunakan seperti mahkota dan pakaian beradat Jawa. Menurut saya penggambaran patung ini sangat unik ya, jadi merupakan inkulturasi dari budaya barat dan juga budaya lokal. Ini baru pertama kali saya melihat bentuk patung Bunda Maria seperti ini. Dan di bawahnya ada tulisan berbahasa Jawa, yaitu Perawan Maria, Ibu Ganjuran. Teman-teman yang mau melihat secara langsung ya kondisi patungnya seperti apa, bisa berkunjung ke gereja Ganjuran ini yang ada di Bantul, Yogyakarta. Masih terawat dan masih aktif digunakan ya oleh umat yang ada di sini. Sebagai kenang-kenangan, saya juga berfoto di depan altar yang unik ini. Saya belum pernah menemui altar seperti ini di gereja-gereja Katolik lain. Kita bergerak lagi ke arah kanan dari altar. Di sebelah kanan, teman-teman bisa lihat ada kaca patri ya, kaca yang ada lukisannya dan ada warnanya. Itu menggambarkan, kalau yang saya tangkap adalah kisah dari Injil mengenai orang Samaria yang baik hatinya. Dia kelihatan lagi menolong orang yang dirampok di tengah jalan. Lalu kita geser lagi ke arah sini. Di situ ada prasasti atau plakat ya yang menunjukkan bahwa gereja ini dibangun selesai pada tanggal 16 April 1924. Di sebelah plakat tersebut ada juga plakat lainnya yang ditandatangani 23 Agustus 2009 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 dan juga Monsinyur Ignatius Suharyo. Seingat saya dulunya beliau adalah Uskup Keuskupan Agung Semarang. Seperti teman-teman ketahui, Gereja Ganjuran ini termasuk dalam lingkup wilayah Keuskupan Agung Semarang. Dari arah kanan altar, kita akan bergerak ke tengah lagi ke altar, melihat lagi kembali seperti tadi, dan juga ke arah kiri yang belum kita lihat ya. Arah kiri di altar itu ada apa sih di situ? Kita cek ya. Nah, di sebelah kiri dari panti imam atau dari altarnya ada patung dari Yesus. Yang di tengah ini adalah patung Hati Kudus Yesus yang berpakaian Jawa atau Jogja, menyerupai Raja Jawa. Di sebelah kirinya juga ada patung dari Yesus Kerahiman Ilahi yang identik dengan warna merah dan juga biru ya, yang melambangkan darah dan air yang tercurah dari lambung Yesus menandakan kerahiman ilahi. Yuk kita cek lagi tadi patung yang spesial yang beda dari gereja-gereja lainnya. Ini merupakan hasil inkulturasi budaya juga ya antara Jawa dan iman Katolik yang biasanya dari budaya Barat. Terlihat bahwa Yesusnya menggunakan pakaian Jawa, bertelanjang kaki, dan juga memakai mahkota seperti raja. Di bagian bawah patung ini, teman-teman bisa lihat ada tulisan Sang Mahaprabu Yesus Kristus Pangeraning para bangsa. Ada tulisan Raja Agung Yesus Kristus adalah pangeran para bangsa. Sama seperti patung Bunda Maria yang ada di sebelah kanan altar, yang ini patung Hati Kudus Yesus di sebelah kiri altar juga merupakan patung yang unik ya, yang saya belum pernah lihat patung Yesus seperti ini sebelumnya dimanapun. Jadi ini baru pertama kali saya lihat yang bentuknya begini. Konon katanya, karena sebelum Konsili Vatikan II, gedung gereja ini didirikan 1924, maka untuk bisa menggambarkan Yesus yang seperti ini perlu approval atau persetujuan dulu dari Vatikan ya.
sehingga bisa dibuat patung Yesus seperti ini. Saya juga sempat mengabadikan foto saya di depan patung Bunda Maria dan juga patung Hati Kudus Yesus ini sebagai bukti saya pernah ke sini. Nah, di bagian kirinya lagi ketika kita lihat selain ada organ seperti biasanya alat musik, nah yang spesial di sini adalah ada full set dari gamelan ya. Di situ ada gongnya, ada gendangnya dan lain sebagainya ya untuk mengiringi misa. Seperti teman-teman ketahui, misa itu diiringi dengan berbagai lagu. Tentu saya bayangkan di sini juga banyak menggunakan lagu-lagu Jawa sehingga diiringi gamelan akan lebih pas daripada diiringi dengan menggunakan piano atau organ. Teman-teman bisa lihat ini masih terbuka, dibuka berarti saya asumsikan ini masih dipakai sampai sekarang. Sekarang kita lihat bangunan gereja secara keseluruhan, jadi banyak tiang-tiangnya ya, dan terbuka, tiangnya berwarna hijau, dan area atasnya ini langit-langitnya ada berbentuk persegi empat dan lampu gantungnya yang sangat besar ya, dan elegan. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa banyak kursi-kursi panjang kayu seperti gereja pada umumnya. Ketika siang hari sebenarnya cahaya di luar cukup terang sehingga bisa menyinari bagian dalam gereja tanpa perlu sebenarnya menggunakan lampu ya. Jadi beda dengan gereja umumnya di sini menggunakan cahaya alami dan juga udara, sirkulasi udara yang cukup bagus di sini. Ini saya berfoto dengan patung Hati Kudus Yesus yang sangat unik ya, yang merupakan perpaduan budaya Jawa dan juga iman Katolik. Saya kira yang saya tahu ini adalah satu-satunya ada di Indonesia maupun di dunia, hanya ada di Gereja Ganjuran. Lalu beranjak ke arah luar gereja, samping kanan gereja ada kapel adorasi ekaristi ditandai dengan adanya patung malaikat berbaju warna pink. Kalau ini sih relatif lebih baru ya, jadi ini diresmikannya tahun 2011 oleh Monsinyur Johannes Puja Sumarta almarhum. Cuman saya nggak memvideokan karena di dalam ada orang yang sedang berdoa, saya takut mengganggu orang-orang yang sedang berdoa di depan kapel, di dalam kapel adorasi ekaristi ini. Teman-teman, untuk masuk ke dalam perlu melepas alas kaki dan juga harus menjaga keheningan. Salah satunya dengan tidak berbicara dan juga mematikan bunyi dari HP-nya. Oh ya, sebenarnya area gereja Ganjuran ini masih luas, masih banyak yang belum saya explore. Jadi saya pecah jadi dua. Teman-teman, terima kasih udah nonton part satunya. Jangan lupa nantikan untuk part 2 ziarah ke gereja Hati Kudus Tuhan Yesus di Ganjuran, Bantul, Yogyakarta. Bye-bye.